Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Resi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 8, yaitu bangun ruang datar ya. Nah, sekarang kita melanjutkannya ke prisma. Prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang datar. Dua buah bidang datarnya yang ini ya. Nah, ini dua bidang datar yang sejajar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi yang atas ini kan segitiga, ini sama. Ini kalau segi 4, ini juga sama ya ukurannya. Dan dibatasi sisi tegak berbentuk persegi panjang. Sisi tegaknya persegi panjangnya ini. Ya, ini prisma yang pertama. Ini kan bentuknya segitiga. Berarti ini namanya prisma segitiga. 3. Nah, kalau yang ini kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini prisma segi 4. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini prisma segi 5. Jadi masih ada banyak lagi. Ada segi 8, ada segi 16. Cuman ini dikasih contoh cuman 3 aja ya. Yang segi 3, segi 4, dan segi 5. Nah, sekarang ke luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah luas selimut, atau 2 kali luas alas, luas selimutnya nanti diganti dengan keliling alas dikali tinggi ya. Nah, di sini contohnya, jika luas alas dari prisma pada gambar adalah 4 cm dan keliling alasnya adalah 10 cm, maka luas permukaan prismanya adalah, nah, ini berarti kan ini tinggi ya. Ini tinggi. Berarti kan rumusnya itu diketahui luas alasnya itu adalah 4 cm. Terus keliling alas 10 cm. Nah, di sini tingginya, ini kan tinggi ya. Tinggi prismanya di sini adalah 14 cm. Ditanya luas permukaan prisma ya, berarti kita menggunakan rumus yang ini aja. Karena kan di sini diketahuinya keliling alas. Berarti kita menggunakan rumus yang ini aja. Nah, berarti rumusnya itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Berarti 2 kali luas alasnya di sini 4 ya. 4 ditambah keliling alasnya 10 dikali tingginya 14. Berarti 2 kali 4 8 ditambah 10 kali 14 itu 140. Jadi luas prismanya itu adalah 8 ditambah 148 cm persegi. Nah, kita lanjutkan sekarang ke volume prisma. Volume prisma itu luas alas dikali tinggi ya. Luas alasnya itu nanti di sini kan, di sini yang ditanyakannya prisma segitiga ya. Berarti nanti luas alas prisma segitiga ya, segitiga luas alas yang segitiganya. Kalau misalkan nanti prismanya berbentuk segi 4, berarti nanti luas alasnya itu yang persegi 4 ya. Jadi harus hafal dulu luas alasnya seperti apa. Nah, di sini kan prisma segitiga. Berarti rumusnya itu kan volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Ya. Berarti luas alasnya itu kan di sini segitiga. Berarti segitiga itu setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti setengah dikali alasnya itu berarti 3 ya, tingginya 4, terus dikali tinggi ini, setengah alas kali tinggi ya, berarti 4 dibagi 2 itu kan 2, 1 kali 3, 3 kali 2, 6 dikali 10, berarti 60 cm kubik. Berarti volume prismanya 60 cm kubik. Nah, di sini ada sebuah contoh soal ya, tapi belah ketupat prismanya.
Diketahui volume dari sebuah prisma belah ketupat adalah 13.440. Kita diketahui dulu ya, yang diketahui volumenya 13.440 cm kubik. Terus keliling alasnya di sini, keliling alas itu 100 cm. Terus tinggi prismanya itu 40 cm. Ditanyanya itu kan luas permukaan alas ya. Rumusnya itu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, di sini kan luas alasnya belum diketahui ya, baru ada keliling alas sama tinggi. Berarti kita cari dulu luas alasnya. Kita ambil dari volume ya. Berarti luas alasnya itu kan, rumus volume itu luas alas dikali tinggi ya. Berarti kalau misalkan ditanyakan luas alas, berarti volume dibagi, ini kan perkalian, berarti kita pindah ruaskan, berarti jadi pembagian ya, bagi tinggi sama dengan luas alas ya. Berarti volumenya itu kan 13.440 dibagi tingginya 40 sama dengan luas alas. Berarti ini 13.440 dibagi 40 itu adalah 336 cm per segi. Berarti ini luas alas. Nah, di sini kan udah diketahui luas alasnya. Berarti tinggal masukkan ke sini, ke rumusnya. Rumus permukaan prisma. Berarti 2 dikali luas alasnya 336 ditambah keliling alasnya 100 dikali tingginya 40. 2 dikali 336 itu 672 ditambah 100 dikali 40 itu 4.000. Berarti hasilnya 4.672 cm per segi. Nah, sekarang kita ke yang terakhir, yaitu bangun ruang datar limas ya. Limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang alas berbentuk segi N. Segi N-nya itu nanti maksudnya, ini lihat di sini di bawahnya alasnya. Kalau misalkan dia persegi, berarti nanti limas persegi namanya ya. Dan beberapa bidang tegak yang berbentuk segi 3 ini ya, bidang tegaknya ini berbentuk segi 3. Nah, berarti ini limas, kan di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ini namanya limas segi 4. Nanti ada lagi limas segi 3 atau segi 5 ya. Ini contohnya cuma limas segi 4. Nah, sekarang luas permukaan limas segi N beraturan. Jadi segi N-nya itu nanti N-nya diganti dengan sesuai dengan si limasnya ya. Kalau misalkan segi 4 berarti N-nya diganti dengan 4. Luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak. Nah, di sini kan segi 4 ya rumusnya itu ya. Berarti luas permukaan limasnya adalah, rumusnya itu kan luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak. Berarti ini kan persegi 4 ya, berarti sisi kali sisi, berarti ya luas alasnya. Berarti kan 6 ya, berarti 6 dikali 6 ditambah, ini kan segi 4 ya, berarti N-nya diganti dengan 4 dikali sisi tegaknya itu, berarti ini kan segi 3 ya, setengah dikali alas dikali tegaknya ini ya, berarti 4 ya tingginya. 6 dikali 6 berarti 36. 6 dibagi 2 berarti 3 ya. 4 dikali 1 kali 3 kali 4 itu adalah 48. Berarti 36 ditambah 48 itu adalah 84. Berarti luas permukaan limasnya itu adalah 84 cm per segi. Nah, ini sebuah contoh soal cerita ya. Atap sebuah rumah berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi. Berarti kita gambar dulu ya.
berbentuk persegi ya. Udah digambar ya. Berbentuk persegi yaitu berukuran 8 x 8 dan tinggi atapnya dari sini 3 cm. Jika tiap meter persegi memerlukan 25 genting, maka banyak genting yang diperlukan. Berarti kita luas permukaan atapnya dulu ya. Berarti luas permukaan atapnya sama dengan luas selimut limas. Rumusnya itu, ini kan persegi ya, berarti 4 dikali luas segi 3. Berarti 4 dikali luas segi 3 itu setengah dikali alas dikali tinggi. Di sini kan alasnya udah ada 8, berarti si tinggi ininya berarti ya belum diketahui. Berarti kita harus mencari dulu tinggi TE-nya. Panjang TE itu TE sama dengan pakai rumus Pitagoras ya. Ini T ke O kuadrat ditambah O ke E kuadrat. T ke O itu adalah 3 ya, berarti 3 kuadrat ditambah O ke E itu, ini kan di sini setengah ya, ini setengah berarti 4 ya, berarti 4 kuadrat. Ini kan ke sini setengah. Di sini juga setengah, berarti kita pakainya 4. Berarti akar 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah 4 kuadrat itu adalah 16. Berarti akar 9 tambah 16 itu 25. Jadi panjang TE-nya itu adalah 5. Berarti tinggal masukin ke sini. 4 dikali setengah dikali alasnya 8 ditambah tingginya dikali tingginya 5. 4 dikali 8 dibagi 2 itu 4 ya, 1 kali 4 4 dikali 5 20, berarti 4 dikali 20 itu adalah 80, berarti luas permukaannya itu adalah 80 meter ya. Berarti genting yang diperlukan kan setiap meternya itu adalah 25, berarti 80 dikali 25 yaitu 2000 genting. Berarti ini yang diperlukannya. Nah, sekarang volume limas. Volume limas itu rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Luas alasnya nanti tergantung ini ya. Ini kan segi 4. Nah, di sini ada contoh segi 4. Berarti nanti luas alasnya menggunakan yang segi 4 ya. Di sini diketahui tingginya, rumusnya dulu ya, tulis ya, volume sama dengan setengah dikali luas alas dikali tinggi limas. Berarti 1/3 dikali luas alas. Luas alasnya itu kan ini ya, berarti 32 dikali 18 kali tinggi limas. Tinggi limasnya itu adalah 42 ya, 42 sama dengan, berarti ini 18 bisa dibagi 3 ya, ini hasilnya 6. 1 dikali 32 dikali 6 dikali 42, berarti ya 1 kali 32 berarti 32 dikali 6 dikali 42, hasilnya 8064 cm kubik. Nah, sekian untuk materi bangun ruang datar. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan menggabungkan antara bangun datar yang lainnya ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.